Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamba Ningsih dengan NIM 7211419095 akan menyampaikan materi tentang keamanan informasi. Yang pertama yaitu pengertian dari keamanan informasi. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Saat ini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun bersifat fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, banyak organisasi meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber informasi mereka, perhatian yang terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data, maka istilah keamanan sistem sering digunakan. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan pelindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi ada 3, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari pihak yang tidak berwenang. Ketersediaan, menyediakan data dan informasi bagi pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu integritas, yaitu memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis yaitu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu mengidentifikasi ancaman, mendefinisikan risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, serta mengimplementasikan pengendalian. 2 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyusun strategi ISM, yaitu manajemen risiko dan tolak ukur keamanan informasi. Manajemen risiko itu dibuat untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Sedangkan tolak ukur keamanan informasi yaitu tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ancaman dari keamanan informasi yaitu adanya orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal maupun eksternal, dan dapat bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Jenis-jenis ancaman yaitu ada virus, worm, trojan horse, adware, dan spyware. Virus itu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri. Worm itu tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri dan tidak dapat menyebarkan salinannya melalui email. Trojan horse itu tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Adware yaitu memunculkan pesan iklan yang mengganggu, sedangkan spyware yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko dari keamanan informasi yaitu potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko memiliki tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya itu personal e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Untuk mengatasi masalah dari pemalsuan kartu kredit itu ada 2 program, yaitu adanya kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya manajemen risiko.
Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah, yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak, yaitu ada dampak yang parah, yaitu membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan. Yang kedua ada dampak yang signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan tetap selamat. Dan dampak minor, yaitu menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya, tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Kelemahan tingkat tinggi, yaitu kalau dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Sedangkan dampak minor tidak membutuhkan analisis kelemahan. Selanjutnya, kelemahan tingkat menengah. Pada dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Pada dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Sedangkan pada dampak minor, tidak membutuhkan analisis kelemahan. Selanjutnya, kelemahan tingkat rendah. Pada dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Pada dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Sedangkan dampak minor tidak membutuhkan analisis kelemahan. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan risiko. Ada 5 fase implementasi dari kebijakan keamanan. Fase pertama yaitu inisiasi proyek, fase kedua penyusunan kebijakan, fase ketiga konsultasi dan persetujuan, fase keempat kesadaran dan edukasi, dan fase kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan bisa dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klarifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian terbagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Yang pertama, pengendalian teknis. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di mana sistem yang dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian teknis ada berbagai macam, yaitu pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik, dan meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Sistem deteksi gangguan. Lokasi dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum menjadi kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya adalah penalti lunak proteksi virus. Selanjutnya, firewall. Firewall ini berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Ada 3 jenis firewall, yaitu yang pertama firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Selanjutnya, pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Selanjutnya, pengendalian fisik. Pengertian pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih, yaitu dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Selanjutnya, meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan. Perusahaan biasanya memiliki dari daftar ini dan menerapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Yang kedua ada pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Dan yang ketiga ada pengendalian informal.
Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Yang selanjutnya mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi, dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Contohnya itu ada BS 7799 milik Inggris, BSI IT, Baseline Protection Manual, COBIT, GASSP, dan ISF Standard of Good Practice. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Pemerintah baik di Amerika maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat ini. Contohnya ada standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat dan Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Inggris. Selanjutnya standar industri. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Selanjutnya ada sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, proses TI mulai menawarkan program sertifikasi. Contohnya ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, ada Konsorsium Sertifikasi Sistem Informasi Internasional, dan institusi SANS. Selanjutnya yaitu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko ataupun atas panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Subrencana yang umum mencakup rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang pengguna komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.